budaya. Bagaimana kabar anak-anak semua? Teacher berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu ceria, bersemangat belajar, dan tentu saja selalu bersemangat untuk berbuat baik. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa walaupun masih lewat video pembelajaran. Nah, teacher berharap walaupun kita masih belajar dari rumah, puja bakti dari rumah, teacher berharap kalian semua mengikuti proses ini dengan baik. Selalu mengirimkan video puja bakti kepada teacher setiap hari Minggu. Walaupun hari libur, kita kalau yang bagi tidak ada kemana-mana masih bisa mengikuti tuntunan puja bakti dari rumah. Hari ini kita sudah masuk pada materi kita di pelajaran 5, yaitu di semester 2 ya. Semester 2 pelajaran 5. Nah, hari ini adalah bagian yang pertama atau part yang pertama. Judulnya adalah mengenai murah hati. Pelajaran 5, murah hati, bagian yang pertama atau part yang pertama. Murah hati adalah sifat suka memberi atau berderma. Berderma artinya memberi kepada orang yang membutuhkan. Orang yang murah hati biasanya sering berderma. Orang yang murah hati berderma dengan tulus. Orang yang murah hati berderma dengan mudah. Orang yang murah hati juga berderma dengan bijak. Orang yang murah hati merasa senang setelah berderma. Umat Buddha sering menyebut derma sebagai dana. Nah, ketika kalian mengikuti puja bakti di wihara, ada dana paramita namanya ya. Itu adalah berderma kepada wihara ya, memberikan dana atau sumbangan untuk wihara. Namanya dana paramita. Nah, dana itu apa? Dana itu adalah derma ya. Mengapa berderma disebut dana? Karena dalam bahasa Pali derma disebut dana. Berderma atau menjadi murah hati memberikan banyak manfaat. Apa sajakah manfaat dari berdana atau berderma? Yang pertama, menolong orang yang susah. Manfaat langsung dari berderma adalah membuat pihak yang sedang menderita langsung tertolong. Misalnya, jika ada bencana alam gempa bumi, orang-orang kesulitan mendapatkan makanan, pakaian mereka hilang karena tertimbun bangunan mereka yang hancur. Jika kita memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian, maka mereka pun akan tertolong. Penderitaan mereka berkurang sedikit karena pertolongan kita. Yang kedua, membuat kita lebih mudah melepas. Orang yang murah hati, hatinya lebih mudah melepas sehingga akhirnya jadi lebih mudah bahagia. Misalnya ketika dua anak sama-sama dicuri uangnya. Anak yang jarang berderma dan tidak murah hati pasti akan merasa sangat kesal dan sedih ketika uangnya hilang. Namun anak yang biasanya berderma sudah biasa kehilangan uang. Ia bisa saja berpikir, anggap saja berderma. Nah, maka ia tidak akan merasa terlalu kesal ataupun sedih, sehingga ia akan lebih mudah bahagia ya. Karena ketika uang kita sudah dicuri, mau kita marah-marah, mau kita kesal, tetap saja uangnya tidak kembali. Jadi buat apa terlalu lama bersedih, terlalu lama marah-marah, terlalu lama kesal-kesal ya. Anggap saja berderma. Jadi kita sudahlah, kita lupakan saja seperti itu, sehingga kita bisa menjadi lebih mudah bahagia. Yang ketiga, banyak teman. Orang yang murah hati bukanlah orang yang pernah berderma, tapi orang yang murah hati adalah orang yang sering berderma dan suka berderma. Ia bisa berderma dengan mudah, ia tidak kikir. Orang yang tidak kikir biasanya memiliki banyak teman. Yang keempat, berdana atau berderma juga merupakan karma baik.
Buddha mengajarkan bahwa apapun perbuatan kita pasti membuahkan hasil. Perbuatan buruk akan berbuah buruk, perbuatan baik akan berbuah baik. Berderma atau berdana adalah salah satu tindakan baik. Oleh sebab itu, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Hasil dari perbuatan baik ini bisa kita nikmati pada kehidupan ini atau pada kehidupan selanjutnya. Yang kelima adalah mencapai kesucian. Murah hati adalah modal awal bagi seseorang untuk mencapai kesucian. Salah satu sifat yang harus disempurnakan oleh orang yang ingin mencapai kesucian dan lepas sempurna dari segala bentuk derita adalah memiliki sifat murah hati. Orang-orang banyak yang mengira bahwa menjadi murah hati itu berarti harus menjadi orang yang punya banyak uang, orang yang kaya baru bisa murah hati. Namun sebenarnya menjadi murah hati bisa dilakukan oleh siapa saja. Semua orang bisa menjadi murah hati, semua orang bisa memberi. Suatu ketika pada zaman Buddha Gotama, hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Mereka hanya memiliki satu jubah luar, sehingga jika si suami pergi keluar rumah mengenakan baju luarnya, maka si istri akan menunggu di dalam rumah. Demikian juga ketika istrinya keluar rumah, mengenakan satu-satunya baju yang mereka miliki, sang suami yang akan berdiam di rumah. Suatu hari ketika sang suami keluar rumah, ia melihat Buddha sedang mengajar Dharma. Ia pun duduk mendengarkan ajaran Buddha. Di tengah ceramah, ia merasakan keyakinan yang sangat besar kepada Buddha dan muncul keinginan kuat untuk mendermakan satu-satunya baju luar kepada Buddha. Dengan penuh pertimbangan dan keyakinan, ia pun mendermakan baju atau jubah luarnya itu. Ketika raja mengetahui hal itu, raja lalu memberikan sebuah jubah emas kepadanya. Namun apa yang ia lakukan? Ia kembali mendermakan jubah emas itu kepada Buddha. Raja lalu memberikan ia 2, 4, 8 jubah emas dan bahkan jubah permata. Namun kembali ia mendermakan semua jubah-jubah itu kepada Buddha. Dan akhirnya raja memberikan sepasang suami istri ini sebuah desa lengkap dengan pelayannya. Dan dia pun menerima hadiah dari raja ini dan hidup bahagia bersama dengan istrinya. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa semua orang bisa berderma. Tidak hanya orang yang kaya saja, orang yang miskin pun pasti bisa melakukan derma, bisa bermurah hati. Orang yang murah hati tidak pernah rugi, bahkan orang yang murah hati hidupnya pasti akan bahagia. Baiklah anak-anak, hari ini ada sedikit tugas yang perlu kalian kerjakan. Saya yakin kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya.